Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diko Novalami Saputra, belajar ilmu hukum bareng dan membahasnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas hak-hak tersangka dan terdakwa. Saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, perlu diingat posisi dia di sini dalam keadaan diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang artinya semua orang, siapa saja tidak boleh meyakini bahwa tersangka atau terdakwa itu adalah pelaku tindak pidana. Sehingga di dalam proses perkara pidana dikenal adanya asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, yang dimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 8. Di dalam KUHP juga tertuang di dalam penjelasan umum butir ketiga huruf C kalau tidak salah, yang dimana di situ menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya kekuatan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Di sini wajib untuk dianggap tidak bersalah. Di sini KUHP hendak memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk diperlakukan sebagaimana amanah Pancasila, yaitu peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut di dalam KUHP pasal 50 sampai pasal 68 kalau tidak salah, di situ dijelaskan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa yang kurang lebih ada 18 kalau tidak salah. Pertanyaannya, kira-kira apakah semua tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya tersebut, apalagi orang awam apabila dihadapkan dalam proses perkara pidana? Tentu jawabannya tidak semua orang tahu. Nah, di sini apakah penyidik atau penuntut umum berkewajiban untuk memberitahu hak-hak tersebut? Kalau kita lihat film action Eropa, saat seseorang ditangkap, diborgol dan dibawa ke dalam mobil, kita sering melihat di sampingnya biasanya ada orang yang membacakan sesuatu. Nah, yang dibacakan itu adalah hak-hak tersangka pada saat itu dibacakan, sehingga dia saat ditangkap sudah mengetahui hak-haknya tersebut. Di dalam KUHP sebenarnya juga diatur di ketentuan pasal 114. Di pasal 114 yaitu di dalam ketentuan pasal 114 saya bacakan, dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahu kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Di dalam ketentuan pasal 56 mungkin teman-teman sudah familiar ya. Di dalam pasal 56 menganut asas Miranda Rule, yang dimana seseorang yang didakwa dengan ancaman pidananya hukuman mati 15 tahun atau lebih, 5 tahun atau lebih, wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka nanti putusannya akan batal demi hukum, karena proses pemeriksaan atau penyidikannya itu tidak sah. Jadi untuk menilai BAP itu sah atau tidak itu sudah dipenuhi enggak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kembali lagi kepada pasal 114. Di ketentuan pasal 114 di situ menjelaskan bahwa penyidik wajib memberitahui kepada tersangka, ya kan, tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nah, seandainya ancamannya itu di bawah 5 tahun, maka di sini tidak wajib didampingi oleh penasihat hukum kan, dan juga tidak ada akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh penasihat hukum. Di sini ketentuan pasal 114 tidak diberikan sanksi atau ancaman apabila penyidik melalaikan ketentuan yang diatur dalam pasal 114, atau dengan kata lain dia tidak memberitahu. Nah, disinilah kalian akan tahu betapa pentingnya seseorang
untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jadi penasihat hukum di sini mungkin orang menganggap bahwa penasihat hukum itu membela yang benar, membela yang salah, atau membenarkan yang salah. Sebenarnya tidak. Penasihat hukum di dalam proses penyidikan dia itu memastikan bahwa seorang tersangka atau terdakwa di situ hak-haknya dipenuhi atau diberikan, dan juga menjelaskan terkait dengan hak-haknya, karena di dalam pasal 114 penyidik hanya berkewajiban untuk memberitahu haknya sebatas dapat didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan di dalam pasal 50 sampai 68 ada 18 hak. Nah, disitulah penasihat hukum nanti akan memberitahu hak-haknya tersangka sekaligus untuk memantau apakah hak tersebut dilanggar atau tidak. Walaupun di dalam proses penyidikan penasihat hukum hanya sifatnya pasif. Menjadi pertanyaan selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 114, penyidik wajib memberitahu bahwa dia dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pertanyaannya, sejak kapankah seseorang itu wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum? Soalnya di dalam 114 kan hanya menjelaskan bahwa wajib memberitahu. Nah, sedangkan kapan wajib untuk didampingi? Di dalam pasal 114 tidak disebutkan. Nah, di dalam pasal 114 tidak disebutkan, maka kita lihat penjelasannya. Penjelasannya itu apa? Saya bacakan. Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi di sini apabila tersangka di dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka tidak apa-apa. Tidak menjadikan seseorang itu batal demi hukum nanti putusannya. Yang penting diberitahukan aja dulu, nih haknya kamu. Nanti perkara didampingi nanti aja di pengadilan. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Sebab di dalam ketentuan 114 penyidik wajib memberitahu tentang haknya dia dapat didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan pendampingannya nanti di pengadilan di dalam penjelasannya kan. Tapi bagaimanapun juga sudah peraturannya begitu, oke lah. Kita bahas lebih lanjut terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa tentunya di video selanjutnya. Terus belajar dan pastikan kita bermanfaat untuk semua orang.